Oke guys, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Abdullah Muksin akan menjelaskan kaitannya dengan rubrik penilaian ya dan form scoring untuk junior teknisi akuntansi. Oke guys, calon-calon penguji maupun penguji di LSK teknisi akuntansi. Baik, saya akan jelaskan apa itu rubrik penilaian ya. Di sini Abi akan menjelaskan rubrik penilaian sebagai guidance ya, sebagai pedoman ya untuk penguji ya melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap mutu pekerjaan peserta uji kompetensi ini ya. Nah, rubrik penilaian itu bisa dikatakan sebagai saringan ya, sebagai instrumen untuk mengukur seperti saringan di dalam menyeleksi ya, menyaring dengan tepat ya, setiap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh siapa? Peserta uji kompetensi. Apa yang disaring kaitannya dengan mana pekerjaan yang benar, mana pekerjaan yang benar tapi tidak sesuai dengan aturan atau pedoman, mana yang pekerjaan itu salah atau tidak sesuai ya. Nah, disinilah rubrik penilaian jadi penting untuk bisa digunakan oleh penguji maupun calon penguji di dalam menilai uji kompetensi teknisi accounting. Oke, baik guys, kita lanjutkan ya. Apa itu rubrik penilaian yang kaitannya dengan kaidah TATOS? Apa itu TATO ya? TATO itu adalah yang pertama adalah terbuka ya, open minded ya, prosedur penilaian jelas, kriteria perskorannya jelas, bisa diketahui oleh siapapun, ketika kelulusan jika diketahui oleh pihak-pihak terkait. Ya, oke, yang selanjutnya yaitu A-nya apa itu? Adil ya. Adil artinya dapat diterapkan untuk semua peserta didik ya. Tidak memandang itu siapa ya, yang mampu ya kita kasih nilai yang bagus, yang tidak mampu ya kita kasih skor 0 gitu ya. Yang ketiga yaitu T-nya adalah terukur, measurement ya, yaitu bisa menentukan skor sesuai aturan atau kriteria yang jelas. Oke, yang O-nya adalah objektif, artinya apa? Spesifik ya, jelas, bukan pernyataan terbuka ya, yang bisa menjadikan multitafsir ya, sehingga penguji akan bingung nantinya ya. Nah, TATO ini harus diterapkan sebagai kaidah di dalam menilai uji kompetensi. Di samping itu, di dalam rubrik itu di breakdown menjadi komponen penilaian. Nah, komponen penilaian ini harus mengandung kaidah UKRK. Apa itu UKRK? Itu U-nya adalah urgensi ya. Urgensi artinya apakah semua parameter itu dapat di breakdown ya. Yang artinya apa? Nanti dari SKL sampai ke komponen penilaian itu bisa ditelusuri parameter-parameter itu yang punya derajat tinggi, rendah ya, ada perbedaan dan sebagainya. Tuh, itu yang urgensi. Yang kedua adalah kontinuitas ya. Artinya parameter tersebut itu saling berhubungan, berkesinambungan antara proses pertama, kedua sampai akhir gitu. Ada
kontinuitas. Nah, yang ketiga R-nya itu adalah relevansi, ya. Apakah ada parameter yang diperlukan untuk memahami elemen kompetensi lain, gitu ya. Artinya apa? Setiap parameter A misalkan di satu komponen penilaian itu nanti akan bisa mengukur atau dikaitannya dengan elemen kompetensi berikutnya, gitu ya. Yang keempat adalah keterpakaian, ya, K-nya. Itu apakah parameter tersebut adalah hal-hal yang memiliki nilai terapan tinggi dalam pekerjaan tersebut, ya, yang umumnya atau sering dilakukan, digunakan, atau hanya kondisional atau opsional, ya. Kenapa bisa dilakukan lebih baik? Jika tidak, maka tidak masih tepat atau sesuai untuk dilakukan. Nah, keterpakaian ini artinya apa? Setiap parameter itu bisa digunakan di kondisi apapun, gitu ya. Nah, inilah kita akan jelaskan bagaimana membuat rubrik penilaian itu dari SKL sampai ke kriteria skor lah, gitu ya. Itu. Jadi di dalam SKL itu ada unit kompetensi, elemen kompetensi, dan indikator kelulusan. Nah, indikator kelulusan inilah yang akan diukur, gitu ya, akan diukur. Nah, supaya bisa terukur maka harus dibuat komponen penilaiannya. Nah, komponen penilaiannya ini yang menggunakan kaidah UKR RK, yaitu urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Nah, komponen penilaian ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam kriteria skor. Nah, skornya menggunakan apa nih, gitu kan? Apakah politomi, apa dipotomi, gitu ya. Kalau di teknis akuntansi itu menggunakan skor mutlak minor, ya, yaitu 1 atau 0, itu menggunakan skor dikotomi, ya. Mampu berarti 1, tidak mampu berarti 0. Benar itu berarti 1, kerjaan salah itu 0. Tidak ada toleransi untuk yang lain-lain, gitu ya. Oke, guys, sekarang kita akan menjelaskan apa itu standar kompetensi lulusan, ya, SKL. Di dalam setiap level kompetensi, misalkan asisten junior teknisi akuntansi level 2, untuk junior teknisi akuntansi level 3 itu ada berapa unit kompetensi, ya. Nah, di dalam level 2 AKKN ini teknisi akuntansi itu ada 5 unit kompetensi, yaitu mengelola administrasi jurnal, mengelola buku besar, mengelola menyelesaikan siklus akuntansi, mengoperasikan spreadsheet, dan yang kelima mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi, ya. Nah, administrasi penjualan itu SKL itulah nanti akan ditelusuri, di breakdown menjadi elemen kompetensi dan indikator kelulusan, ya. Contoh misalkan mengelola administrasi jurnal, ya, untuk 1 unit kompetensi, ya. Nah, di dalam unit kompetensi mengelola administrasi jurnal itu ada 3 elemen kompetensi. Apa aja itu? Yaitu mampu menyiapkan mengelola jurnal, mampu membuat jurnal dari bukti transaksi, dan mampu mengarsipkan bukti jurnal. Nah, indikatornya, ya, setiap elemen itu ada indikator kelulusan, ya. Nah, contoh di sini adalah elemen yang kedua, yaitu mampu membuat jurnal dari bukti transaksi. Apa saja indikatornya? Yaitu 1, ketepatan dalam mengidentifikasi tanggal dan jumlah yang ada dalam bukti transaksi. Yang kedua adalah debit dan
diverifikasikan sesuai bukti transaksi. Yang ketiga adalah dibukanya semua transaksi dalam jurnal. Dan yang keempat adalah menandatangani bukti jurnal sesuai dengan tugas yang dimaksud oleh pada kolom yang disediakan. Ya. Oke, sekarang kita lihat rubrik penilaiannya seperti apa, gitu ya. Nah, di indikator kelulusan yang tadi dijelaskan di depan itu ada 4, itu akan kita buat satu komponen penilaian ya, supaya bisa mengukur setiap indikator itu dengan skor, begitu kan. Nah, contoh di sini adalah ketepatan di dalam mengidentifikasi tanggal dan jumlah nominal yang ada di dalam bukti transaksi ya. Ini contohnya ya. Di situ komponen penilaiannya terdiri dari nomor bukti jurnal diidentifikasi pertama ya, jadi nomor bukti dulu. Yang kedua adalah tanggalnya ya, tanggal jurnalnya teridentifikasi. Yang ketiga adalah jumlahnya ya, jumlah bukti transaksi ya teridentifikasi. Dan yang keempat adalah keterangan yang ada di dalam bukti transaksi itu bisa teridentifikasi. Itu untuk satu indikator itu ada 4 komponen penilaian gitu ya. Itu artinya apa? Satu indikator dinilai dengan 4 scoring di sini ya. Ada 4 skor ya, untuk setiap komponen itu ada 1 scoring. Oke, contohnya misalkan ya, ada bukti transaksinya adalah kas masuk gitu ya. Maka dibuat jurnal, itu ditulis nomor jurnalnya berapa, tanggal berapa, keterangan transaksinya berapa, menentukan debat kreditnya harus tepat ya, misalkan kas di bank 25 juta, ambil utang dagang 25 juta dari bukti transaksi yang ada di depan tadi, yaitu bukti kas. Kemudian yang membuat tanda. Ini contoh pekerjaan yang benar seperti ini. Sekarang kita ngomongin tentang skor penilaian ya. Nah, komponen penilaian yang sudah dibuat contohnya tadi di dalam administrasi jurnal ya, untuk elemen kompetensi pertama yaitu nomor bukti jurnal teridentifikasi sesuai dengan transaksi. Maka untuk kriteria skor yang benar itu adalah dia mampu mengidentifikasikan nomor jurnal tersebut, itu mendapatkan nilai 1. Kalau tidak mampu berarti atau salah berarti dia karena accounting itu adalah benar dan salah saja ya, tidak ada toleransi ya agak benar dan seperti itu tidak ada ya. Tanggal juga begitu ya, bisa mengidentifikasi tanggal berarti dapat 1, nah, salah berarti 0 dan seterusnya. Nah, inilah contoh form penilaiannya ya. Nanti Abdullah akan menjelaskan bagaimana mengisi form penilaian uji kompetensi untuk unit kompetensi mengelola jurnal gitu ya. Nah, di situ ada komponen penilaiannya ya. Komponen penilaian ada nilai, ada skor ya. Nah, di situ ada bobot ya. Nah, kita akan bisa lihat gitu ya. Nah, untuk komponen penilaian pertama yaitu menyiapkan pengelola jurnal otomatis tidak ternilai karena sudah tersedia di meja peserta. Mungkin yang kedua baru ya, yaitu mampu membuat jurnal dari bukti transaksi yang tadi sudah dijelaskan di depan ya, yaitu nomor bukti jurnal teridentifikasi. Kalau dia mampu berarti dapat skor 1. Misalkan untuk berapa nih, di sini ada 11 jurnal yang harus dikerjakan ya, dari nomor 1 sampai 11 itu ya. Kalau bukti jurnal jurnal 1 dia buat betul, kasih
angka skor 1 ya. Dan selanjutnya sampai 11 ya. Kalau nanti baru di rata-rata itu 11. Kalau benar semua berarti 11 dibagi 11, 1 skornya, bobotnya 2, jadi nilainya jadi 2 ya. Nah, nilai itu dari skor kali bobot begitu ya. Nah, ini untuk setiap komponen penilaian itu diisi ya. Nah, yang paling tinggi adalah komponen penilaian kaitannya dengan penentuan debit dan kredit, karena di sini ada kompetensi inti ya, kuncinya di situ. Makanya bobotnya itu paling tinggi yaitu 60 gitu ya. Nah, 60 ini untuk berapa? 11 jurnal yang harus dibuat gitu ya. Nanti di rata-rata kalau benar semua berarti 1 kali 60 ya, berarti nilainya 60. Berapa total penilaian dalam satu unit kompetensi? Itu adalah 100 ya, kalau itu benar semua kompeten ya. Nah, untuk passing grade-nya itu adalah 80. Jadi kalau dia mendapatkan nilai 80 ke atas itu kompeten. Kalau 80 kurang dari 80 tidak kompeten. Nah, itu kaitannya dengan nilai pekerjaan dari unit kompetensi mengelola administrasi jurnal. Kayak gitu guys ya, saya kira bisa dipahami ya. Paling nanti teman-teman kunci harus tahu bagaimana membuat rumus ya, rumus di dalam menentukan berapa skor yang harus dapatkan oleh setiap peserta uji ya. Itu kaitannya dengan rata-rata pekerjaan dokumen jurnalnya. Nah, kalau di sini 11 berarti total skor dibagi 11. Begitu guys ya, saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Kalau belum paham nanti bisa konsultasi lebih lanjut, hubungi saya di LSK Teknisi Akuntansi Bond 09. Terima kasih, thank you.